kita akan praktek ruqyah ya. Saya akan pandu pemirsa sekalian untuk bisa meruqyah diri sendiri. Nanti siap-siap, siapkan juga kresek, siapkan juga air mungkin karena nanti kita akan praktek ya. Yang penting kresek ya, khawatir nanti ketika praktek ruqyah ada yang muntah. Kalau misal di antara keluarga pemirsa sekalian ada yang reaksinya keras ketika diruqyah, beberapa ada yang mungkin mudah sekali kesurupan, saya harapkan dan saya sangat anjurkan untuk ditemani oleh beberapa orang keluarga yang soleh dan taat beragama. Baik. Namun sebelum kita mempraktekkan ruqyah mandiri, ada baiknya kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu ya. Ini kita masuk ke tahapan berikutnya. Kalau kemarin kita membahas penanganan lanjutan, sekarang kita lebih kepada Al-Quran ya, berobat dengan Al-Quran. Kemarin kita menggunakan media-medianya, pakai minyak wangi, pakai minyak zaitun, habatus sauda, pakai kemarin luban ya, pakai bunga-bungaan, batang berduri dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus kepada Al-Qur'annya yang mudah, yang bisa diamalkan oleh semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW pernah bersabda kepada kita sekalian, yang mana dari keseluruhan sabda-sabda beliau bisa disimpulkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kepada manusia, pastilah Allah akan menurunkan penyembuh untuk penyakit tersebut, menurunkan obatnya. Kemarin yang sudah kita bahas panjang lebar, salah satunya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga akan menurunkan obat bagi penyakit tersebut. Ya. Illa da'an wahidan. Kecuali hanya satu penyakit yang Allah itu tidak menurunkan obat untuk penyakit tersebut. Penyakit apa itu? Para sahabat saat itu juga saling bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma huwa? Apa penyakit itu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, satu penyakit yang gak ada obatnya adalah al-haram. Al-haram, apa itu? Ketuaan. Yang dimaksud tua itu bukan penyakit. Ya, jadi yang dimaksud al-haramu di sini adalah suatu masa yang senja bagi seluruh manusia, yang insya Allah kita akan menuju ke masa tersebut, yang mana ketika masa-masa tersebut manusia sudah Allah kembalikan kepada masa lemahnya, seperti yang Allah sinyalir dalam surat Rum ya. Kami menjadikan kuat, setelah kekuatannya menjadi lemah kembali seperti anak-anak. Ini di masa tua, gerbang munculnya banyak penyakit. Nah, maka ketika orang yang sudah tua menjadi linglung ya, hilang ingatan seperti anak-anak lagi, kemudian banyak sekali penyakit-penyakit yang diidap. Bagi wanita mungkin osteoporosis ya, atau mungkin stroke karena menumpuk penyakit-penyakit yang sudah dideritanya. Maka itu sudah menjadi ketentuan fitrah bagi setiap manusia. Bukan stroke-nya, bukan juga diabetesnya, bukan osteoporosisnya. Karena di usia-usia senja itu kata Nabi SAW, ya sudah, manusia akan Allah jadikan lemah kembali seperti anak-anak, sebagaimana dia ketika baru dilahirkan dalam kondisi yang lemah. Nah, ketika dalam kondisi lemah inilah ya bisa diobati, tapi tidak bisa sebagaimana yang masih muda diobati, Allah berikan kesembuhan yang sempurna atau cepat. Itu yang dimaksud dengan al-haram. Wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi warruhi wal badani wa adwiyataha. Dan hal inilah
ya, yang mencakup seluruh penyakit hati dan juga penyakit ruh kejiwaan. Kemarin kita sudah bahas antara penyakit hati dan penyakit jiwa, apa bedanya? Nah, kalau penyakit hati itu penyakit al-qalbu ya. Di sini kok ada penyakit kolbu sama penyakit ruh. Penyakit hati dan penyakit jiwa. Perbedaannya yang kemarin sudah kita bahas, penyakit-penyakit hati adalah seperti yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Marah, ya, temperamen, suka marah-marah, itu termasuk penyakit dari hati. Ketakutan, makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perintah tentang jihad ya. Perangilah mereka, maka Allah akan menghancurkan mereka dengan tangan kalian, menolong kalian atas kejahatan mereka. Ya. Dan wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan menyembuhkan hati orang-orang yang beriman. Ya. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, dan Allah akan menghilangkan amarah yang ada di dalam hati mereka. Penyakit kolbu salah satunya adalah syahwat dan juga subhat yang sudah kemarin kita bahas. Itu penyakit kolbu. Penyakit kolbu ar-raib, keraguan-raguan, kebimbangan, asyak, ya, keraguan, ya, dan juga syirik, kecenderungan kepada apa-apa yang tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu penyakit dari kolbu. Sedangkan penyakit kejiwaan ya yang sudah maklum, seperti halnya orang-orang psikolog mengetahuinya. Penyakit badan sudah maklum juga. Wa qad ja'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-jahladaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita semua bahwa kebodohan itu juga termasuk dari suatu penyakit. Kebodohan ini termasuk dari suatu penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya obat dari kebodohan atau ketidaktahuan adalah dengan bertanya kepada para ulama. Farawa Abu Dawud fi sunanihi. Telah meriwayatkan Abu Dawud di dalam sunannya min hadits Jabir ibni Abdullah, dari hadisnya Jabir bin Abdullah. Nah, beliau pernah menceritakan ya, kharajna fi safarin, kami suatu ketika kami keluar bersafar, melakukan perjalanan yang jauh. Fa asaba rajulan minna hajarun. Lalu kemudian salah seorang di antara kami kepalanya itu terkena batu besar. Jedek, jeder. Fasajjahu fi ra'sih. Kemudian kepalanya bocor. Luka parah, bocor. Summah talam. Kemudian ketika dia tidur, dia ihtilam, mimpi basah. Fasa'ala ashabahu. Maka kemudian sahabat itu bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Sahabatku, apakah aku ini termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk bisa bertayamum karena aku kena luka parah ini? Para sahabat yang lain mengatakan, mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Oh, bukan, kata para sahabat yang lain. Kamu tidak punya hak mendapatkan keringanan karena kamu masih bisa menggunakan air. Fakta salah famat. Kemudian dia mandi, sahabat yang kena batu di kepalanya. Dia mandi besar, meninggal setelahnya. Setelah itu meninggal. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalik. Ketika kami melapor, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kejadian tersebut, ya, mengabarkan seluruh rentetan kronologinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu langsung marah beliau, kecewa, sampai beliau bersabda, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki tersebut, maka semoga Allah memerangi mereka. Saking marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Apakah mereka tidak bertanya kalau mereka itu tidak mengetahui suatu perkara? Fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan, al-'ayyu itu maksudnya al-jahlu.
Ya, kebodohan, ketidaktahuan. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Nah, jadi yang dimaksud di sini, penyakit yang dimaksud oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya mencakup penyakit badan saja, termasuk penyakit ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu juga termasuk dari penyakit, dan obatnya adalah dengan bertanya. Ya. Inna makana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jarhihi khirqatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh lelaki tersebut boleh untuk bertayamum, dicukupkan untuk dia itu untuk tayamum saja. Kemudian dia menutup lukanya dengan secarik kain, tsumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian ketika sudah ditutup, bagian luka yang ditutup itu cukup diusap saja, cukup diusap, tidak perlu diguyur air. Wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian dia mengguyur badan yang nggak ada lukanya. Itu seperti itu cara mandi besar bagi orang-orang yang terdapat luka. Ini banyak hikmah dalam hadis ini ya. Mungkin Anda yang ada yang kecelakaan atau kena suatu musibah, ada luka parah di situ. Kemudian tiba-tiba mimpi basah. Gimana nih caranya? Cara untuk mandi besarnya, tutup dulu tempat yang ada luka parahnya dengan kain atau yang lainnya. Nah, yang ini nggak perlu kita guyur, misal digip tangannya karena patah, naudzubillah min dzalik. Patah kan ada gipnya. Yang ini nggak perlu kita guyuri, cukup diusap aja. Habis itu diguyur badan yang nggak ada lukanya sebentar. Nah, dari sinilah saya bahas dari awal supaya nanti tidak salah paham bahwasanya Al-Quran itu adalah obat untuk seluruh penyakit, nggak cuma penyakit-penyakit kesurupan aja, bukan penyakit-penyakit yang sifatnya metafisik, bukan kesurupan aja, bukan hanya santet, bukan hanya tenung, teluh, pelet seperti ajian jaran goyang yang kemarin jadi viral, ya. Bukan juga untuk sihir-sihir yang baik sihir tradisional, sihir yang sesuai adat, ya, sampai sihir-sihir yang dibawa oleh kaum-kaum ahlul kitab. Bukan hanya itu, tapi juga obat yang menyeluruh. Waqad akhbarallahu subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifaa'un. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ini adalah obat penyembuh. Al-Qur'an adalah syifa, penyembuh. Nanti akan kita bahas kenapa Allah menggunakan kata syifa bukan kata dawa. Faqala ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an ini, ya, suatu penyembuh dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Oke. Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata min dalam surat Al-Isra ayat 82, wa min hahuna li bayanil jinsi la li tab'id. Minnya itu adalah sebagai keterangan bahwasanya Al-Qur'an keseluruhannya adalah syifa atau penyembuh. Li bayanil jinsi, menunjukkan jenis. Jadi Al-Qur'an itu semuanya adalah penyembuh. Bukan la li tab'id, kata Ibnul Qayyim. Bukan untuk min tab'id. Min tab'id adalah min yang sebagian. Contoh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Ali Imran di awal juz 4. Ya. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan suatu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu itu menyedekahkan sebagian dari hartamu. Atau yang mudah di awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kata wa mimma itu kan berasal dari kata min dan juga ma. Min dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran tersebut adalah min tab'id.
Yang berarti kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyedekahkan sebagian. Bahkan mungkin sebagian kecil dari harta kita. Bukan keseluruhan. Tapi kalau min dalam surat Al-Isra ayat 82 ini adalah min keseluruhan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya adalah syifa, penyembuh. Ya. Fa innal Qur'ana kullahu syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran keseluruhannya adalah syifa, penyembuh, dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, rahmat yang dimaksud ini adalah kesembuhan. Makanya Allah gabungkan dengan kata syifa, bukan dengan kata dawa. Karena kata asyifa itu sifatnya adalah pasti menyembuhkan secara zatnya. Itu kalamullah ta'ala, bukan makhluk. Ya. Mushaf memang makhluk seperti yang kita sudah bahas yang lalu. Saya nggak ulangi lagi ya. Syifa. Kalau dawa itu sifatnya ihtimal. Kadang bisa menyembuhkan, kadang juga tidak menyembuhkan. Bahkan kadang memberikan efek samping. Itu dawa. Makanya Allah lebih menggunakan kata syifa. Dan rahmat ya, rahmat yang dimaksudnya adalah dengan didatangkannya kesembuhan setelah kita membaca Quran, merenunginya, mengamalkan segala apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Lil mu'minin, untuk siapa? Ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, fahuwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli wasyakki warraib. Nah, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi, fahuwa shifaa'un lil qulub. Al-Qur'an ini adalah penyembuh bagi hati kita, jantung ya. Qalbun itu jantung. Kalau liver bahasa Arabnya bukan qalbu. Liver hati, liver yang sering kita sebut dengan hati, bahasa Arabnya adalah al-kabdu. Bukan qalbu, qalbu ya jantung yang ada di sini. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau ini baik seluruhnya, rusak seluruhnya. Qalbu, jantung. Penyembuh bagi hati kita dari apa? Min da'il jahli. Dari penyakit hati yang disebut dengan al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan, wasyak, keraguan-raguan, warraib, kebimbangan. Falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaan qat a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'i minal Qur'an. Dan Allah sekali-kali belum pernah menurunkan obat dari langit, penyembuh dari langit, yang mana penyembuh itu adalah penyembuh yang menyeluruh untuk seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Wala anfa', dan juga tidak ada obat yang paling bermanfaat. Wala a'zam, tidak ada yang lebih agung. Wala anja, tidak ada obat yang paling lebih mujarab untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, kecuali apa? Kecuali Al-Qur'anul Karim. Ini obat yang telah Allah turunkan langsung dari langit. Saya ambil dari referensi lain. Mohon dicatat, disimak baik-baik. Kita akan langsung praktek nanti. Siapkan kresek masing-masing. Ntar saya mau lihat komen-komennya ini. Ya, siapkan pokoknya kresek. Syukur-syukur kalau lagi pada ada yang mungkin ada air hangat, siapkan air hangatnya. Kalau ada madu silahkan siapkan madu. Ada habatus sauda, siapkan habatus saudanya. Ya, ini saya bahas ringkas dan insyaallah mewakili seluruh referensi-referensi kami yang ada. Ya, saya kepengen ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, khususnya untuk guru-guru saya, Ustaz Arif Rahman Hakim rahimahullahu ta'ala, untuk Ustaz Musa Sungkar, dan untuk masyayikh-masyayikh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, maka saya harap disimak baik-baik. Ya, nanti dulu, belum mulai ini. Bu Fira, oh sudah tidak sabar ini. Belum. Harus paham dulu. Kalau tidak paham, nanti nggak bakal
nggak terlalu berefek. Jadi harus paham. Kalau lagi puasa gimana? Nggak apa-apa, asalkan sudah tahu ketika diruqyah tidak muntah. Tapi kalau sudah tahu kalau ketika ruqyah muntah ya jangan. Ya, cukup dengarkan saja. Atau simak penjelasannya. Nanti bisa dipraktekkan setelah buka. Saya beri tambahan dari kitab Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 322 sampai 323. Ya, penjelasan juga dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fal Qur'anu huwa shifa'u tamu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyati wa adwa'id dunya wal akhirah. Quran ini adalah suatu penyembuh yang sempurna untuk seluruh penyakit-penyakit yang ada di hati manusia dan juga penyakit yang ada di badannya. Wa adwa'id dunya wal akhirah, dan juga penyakit-penyakit duniawi dan penyakit ukhrawi. Wa ma kullu ahadin yu'ahhilu wa la yuwaffiqu listisfa'i bihi. Dan tidak setiap manusia, tidak setiap orang Allah mudahkan untuk berobat dengan Al-Quran. Dan tidak setiap orang Allah mudahkan, Allah beri taufik, beri pertolongan untuk menjadi ahli dalam bidang pengobatan ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebenarnya kalimat ini biasanya saya tutup, tidak pernah saya bacakan. Kenapa saya bacakan? Karena ada hubungannya nanti kepada rentetan tahapan-tahapan untuk berobat dengan Al-Quran ini, supaya pada faham. Ya, makanya jangan cepat-cepat pengen minta ruqyah. Nanti bentar lagi nih. Faida ahsanal alilu tadawi bihi, yang apabila orang yang sakit konsisten meletakkan Al-Quran ini kepada penyakitnya, ya, wa wada'ahu ala da'ihi bisidqin, menjadikan Al-Quran ini menjadi pedomannya untuk menghilangkan penyakitnya, bisidqin, dengan ketulusan, wa imanin, dengan keimanan, wa qabulin tamin, dengan penerimaan yang sempurna, wa i'tiqadin jazimin, dengan keyakinan yang kokoh, wastifai syurutihi, dan juga pemenuhan syarat-syaratnya, lam yuqawim hudda'u abadan. Niscaya tidak ada satu penyakit pun yang apa? Yang mampu bertahan di tubuhnya selama-lamanya. Nggak ada satu penyakit yang berani betah di tubuh Bapak Ibu sekalian. Walau penyakit virus, bakteri, mikroba, dan juga jin maupun sihir, insya Allah nggak akan betah. Mungkin ada yang tanya, wa qabulin tamin maksudnya gimana penerimaan yang sempurna? Yang dimaksud adalah dengan menerima seluruh syariat-syariat Allah yang ada dalam Al-Quran. Marah ketika Al-Quran dihina oleh orang kafir. Kalau sama orang kafir aja masih bela, ketika Quran dilecehkan, gimana mau Allah beri kesembuhan? Hayhata. Nah, mungkin. Al-Quran mensyariatkan kepada kita untuk apa? Bagi para muslimah ya, untuk pakai jilbab. Mau berobat dengan Quran masih lepas jilbab, perutul. Rambutnya masih kelihatan kemana-mana, auratnya masih terbuka kemana-mana. Jangan haraplah mau sembuh dengan ruqyah syariah. Nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin, kenapa? Ya bagaimana kita mau berobat dengan Al-Quran, kita mau bertabaruk dengan Quran, tapi syariat Allah yang Allah turunkan sendiri dalam Al-Quran kita abaikan. Ibaratnya Al-Quran ini seperti seorang kekasih, seorang teman, seorang sahabat. Ketika kita selalu menghargai sahabat kita, ya, memperhatikan sahabat kita, nggak hanya ketika butuh saja, memperhatikan kekasih kita, romantis dengan kekasih kita, niscaya selalu lengket ini, selalu patuh, tunduk sama kita. Nggak hanya ketika butuh aja, bro, aku lagi butuh uang nih misalnya, untuk beli keperluan. Siapa-siapa aja ya, pasti seorang sahabat nggak akan merasa dianggap sahabat kalau dia hanya didatangi ketika butuh saja. Ya, jadi sama seperti Al-Quran, seperti itu. Sampai mana tadi lupa saya. Oh iya. Wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama. Gimana mungkin penyakit manusia ini bisa melawan kalamnya siapa? Tuhan. Kalama rabbil ardi was sama. Kalamnya Tuhan yang memiliki bumi, yang menciptakan bumi dan langit. Alladzi law nazala 'alal jibali la sada'aha,
Yang apabila kalam ini, Al-Quran ini ketika Allah turunkan kepada gunung, gunung akan hancur lebur. Aw 'alal ardi laqata'aha, atau kepada bumi, yang mana bumi itu akan menjadi terbelah jadi dua. Tidak mungkin ada penyakit yang bisa bertahan lama-lama. Sihir sehebat apapun juga nggak akan mempan. Ketika apa? Ketika orang yang mengambil Al-Quran itu sebagai obat, benar-benar mengamalkan apa yang tadi sudah kita sebutkan. Menjadikan Quran sebagai sahabat setianya, menjadikan Quran sebagai imamnya, menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukannya, nggak akan bisa. Jadi nggak hanya sebatas ruqyah saja, nggak. Pengobatan Al-Quran lebih umum. Kalau kita hanya batasi pengobatan Al-Quran dengan ruqyah dan ruqyah, kita persen sesuatu yang sebenarnya amat sangat luas. Kalau hanya dipersempit hanya dengan ruqyah saja, ya jangan harap mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Allah. Karena tata cara kita berobat dengan Al-Quran bukan hanya dengan membaca, tapi mengamalkan, mengimaninya, menerima segala syariat-syariat Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Gitu ya. Oke, saya tidak bahas semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata dalam Al-Majmu' jilid 10 halaman 96. Fal Qur'anu mazilu lil amradil mujibati lil iradatil fasidati hatta yuslihal qalbu fatuslihu iradatahu wa ya'udu ila fitratihi allati fatara 'alaiha. Quran ini adalah penghilang, peluruh segala penyakit-penyakit yang timbul karena iradah fasidah, kehendak-kehendak buruk kita. Karena dendam, karena rasa sedih, karena keinginan untuk selalu mengikuti syahwat, bergelimang pada syubhat, makan harta yang haram, makan hasil riba dan lain-lainnya. Maka Quranlah yang meluruhkan seluruh penyakit-penyakit yang timbul karena hal tersebut. Hatta yuslihal qalbu fatuslihu iradatahu. Yang sampai ketika Al-Quran ini berhasil masuk, menembus, maka Al-Quran akan membenahi hati kita, merehab hati kita. Nah, direhab itu hatinya. Masya Allah. Kemudian apa? Fatuslihu iradatahu. Maka hati itu akan membenahi kehendak-kehendak buruknya tersebut. Wa ya'udu ila fitratihi allati fatara 'alaiha. Kemudian hati akan kembali kepada fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia di awalnya. Kama ya'udul badanu ilal halit tabi'i. Sebagaimana badan yang sakit kembali kepada keadaan semula yang normal dan sehat. Wa yataghadal qalbu minal imani wal qur'ani bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu kama yughdil badanu bima yunmihi wa yuqawimuhu wa yaqumuhu fa inna zakatal qalbi mithlu nama'il badani. Dan hati kita butuh nutrisi, butuh makanan. Makanannya apa? Nutrisinya apa? Dengan keimanan. Nah, gimana cara numbuhkan iman? Ikut kajian-kajian ilmu, kajian fikih, kajian tauhid, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mendapatkan kajian-kajian ilmu tersebut, muncullah suatu ma'rifah, pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu Allah terangi hati kita dengan cahaya iman. Dengan cahaya iman, dan dengan Al-Quran, hati diberi makan juga dengan Al-Quranul Karim. Maka ruqyah ini sangat erat hubungannya dengan kajian-kajian ilmu. Maka kita sebagai roqi, mungkin antum banyak ya peruqyah-peruqyah yang sedang melihat, dituntut juga untuk belajar ilmu syar'i. Bukan hanya dengan disebutkan meruqyah orang saja. Kita harus membedahlah buku-buku ulama. Tidak masalah terjemah, tidak masalah, itu bukan suatu yang hina. Hal-hal yang orang-orang yang suka nyepelekan, kamu paling baca di kitab terjemahannya, tidak masalah, asal terjemahnya nggak menyimpang dari kitab aslinya, itu tidak masalah.
Yang penting antum selalu nimba ilmu. Harus menimba ilmu. Untuk apa? Bukan hanya kita membenahi orang, tapi kita juga membenahi diri kita sendiri, memberikan nutrisi untuk hati kita sendiri. Bima yuzaki wa kama yughzil badan, sebagaimana badan yang diberikan makanan. Ini makanan-makanan yang membantu pertumbuhannya, menegakkan badan kita supaya tegap. Fa inna zakatal qalbi mithlu nama'il badan. Sesungguhnya kesucian hati itu seperti halnya pertumbuhan badan. Saya bilang nggak usah buru-buru minta ruqyah, nanti bentar lagi ya, belum selesai. Yang namanya kajian itu seperti ini. Kalau nggak paham, ya antum tinggal dengarkan MP3 aja kalau nggak sabar tuh. MP3 ruqyah, dengarkan baik-baik, beres. Saya nggak mau seperti itu. Karena saya kepengen Anda itu benar-benar sembuh sempurna, total sembuhnya. Dan tidak perlu datang ke peruqyah kalau bisa. Oke? Jadi sabar dulu. Baik, ini kita langsung praktek nih. La syai'a anfa'u lil qalbi min qiraatil Qur'an bitadabburi wa tafakkur. Enggak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat untuk hidupnya hati kita daripada apa? Daripada dengan membaca Al-Qur'an dengan penuh perenungan dan pemahaman. Saya langsung aja ya. Ini poin pentingnya sebenarnya. Poin penting yang akan kita garis bawahi. Fa idza qara'ahu bi tafakkurin hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbi karirha walau mi'ata marrah walau lailah. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an sampai dia melewati suatu ayat yang mana ayat itu dibutuhkan untuk kesembuhannya, kesembuhan hatinya atau kesembuhan penyakit lainnya, ya, maka ulangi ayat tersebut walaupun harus mengulanginya ratusan kali atau bahkan semalaman suntuk. Ini poinnya. Nah, jadi kalau ada mungkin peruqyah-peruqyah atau masyayikh, banyak itu di kitab-kitab ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menspesifikasikan jenis-jenis ayat untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu ada banyak sekali. Dan itu bukan suatu perbuatan yang bid'ah atau yang terlarang, enggak. Dibolehkan, ini Ibnu Qayyim sendiri yang bilang. Yang dimaksud ayat yang relevan, ayat yang dibutuhkan untuk kesembuhan, itu adalah ayat-ayat yang di dalamnya itu ada kata-kata tentang penyakit tersebut. Seperti contoh lah, saya nggak ambil contoh dari diri saya sendiri. Saya ambil contoh di dalam kitab nih At-Tibbu An-Nabawi. Wah, kebalik lagi ya. Ini pakai cermin sih. At-Tibbu An-Nabawi. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menceritakan itu kisah gurunya. Siapa gurunya Ibnu Qayyim? Salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika apa? Nah, ketika beliau mengobati orang yang kena pendarahan. Ini nih, ri'af, mimisen. Kemudian beliau tulis ini di jidat orang tersebut. Surat Hud ayat 44. Wa qila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Seketika itu juga pendarahannya langsung hilang. Miring topi saya. Pendarahannya langsung hilang. Itu nggak dibaca loh, ditulis. Memang penjelasan masalah menulis Al-Quran apa boleh atau enggak sudah saya bahas, jadi nggak saya persoalkan lagi pada pembahasan kali ini. Itu contoh. Apa sih yang dimaksud ayat 44 surat Hud itu? Ya, dan dikatakan kepada bumi, hai bumi, telanlah airmu, hai langit, berhentilah hujanmu, wa ghidal ma. Kemudian banjir bandang di zaman Nabi Nuh menjadi surut. Padahal banjir bandang itu menenggelamkan hampir seluruh isi bumi. Bahkan saat itu tidak ada tempat berlindung. Walaupun si Kan'an anaknya Nabi Nuh itu lari-lari minta perlindungan ke gunung. Gunung pun lenyap
tenggelam itu di banjir bandang zaman Nabi Nuh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merenungkan ketika menulisnya, ya, kuncinya adalah dalam kalimat waghidul ma, air menjadi surut. Beliau mengkiaskan pendarahan yang gak ada hentinya itu seperti banjir bandangnya di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang hampir menenggelamkan seluruh isi bumi. Surut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menyurutkan banjir bandang yang besarnya Masya Allah saat itu, maka Allah lebih kuasa pastinya untuk menyurutkan pendarahan yang hanya seuprit yang ada di hidung manusia. Pendarahan rahim bisa. Itu sudah saya kisahkan di buku saya ini. Itu sudah saya kisahkan. Ya. Silakan aja kalau mau pesan, nanti hubungi tim saya. Sementara masih untuk kalangan sendiri. Sudah saya bahas untuk pendarahan rahim, untuk macam-macam lah ya. Sudah ada di situ. Itu untuk penyakit medis yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Al-Marwazi dalam kitab Al-Itqan karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, saat Al-Marwazi itu demam, datanglah Abu Abdillah kepada beliau, kemudian menuliskan pada tubuh beliau kalimat bismillahi wabillahi Muhammad Rasulullah. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 60-an, juz 17, Anda lihat aja sendiri. Kami katakan, hai api, jadilah kamu dingin dan juga menyelamatkan untuk siapa? Ibrahim. Mengkiaskan demam yang panasnya seperti itu dengan api. Jadi ini dilakukan juga oleh para salaf. Bukan sesuatu yang baru. Nah, kalau sihir gimana? Ya kita ulangi. Coba kita nggak usah jauh-jauh. Yang tahu komen ya nanti di kolom komentar. Di juz 30 deh, juz amma. Ayat apa? Dalam surat apa? Yang mana ayat tersebut ada Allah mengabarkan tentang sihir, tentang kejahatan tukang sihir di juz amma. Surat apa dan ayat berapa? Ayo, silahkan jawab. Surat apa, ayat berapa? Yang di dalam surat itu ada masalah sihirnya. Juz amma nih, juz amma. Pendek suratnya. Ya, betul. Surat Al-Falaq. Selamat untuk Pak Suryo Bagaskoro dan Mas Yaldi dan Mas Jimmy. Nggak ada hadiahnya ya. Ya, surat Al-Falaq. Di ayat yang mana? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan sihirnya pada 'uqad. Ma mana 'uqad? Al-aqdu artinya adalah ikatan, buhul. Nah, yang dimaksud buhul di sini adalah ikatan. Ya, jadi kalau sihir menggunakan boneka, yaitu bukan buhul. Karena yang namanya buhul itu ya ikatan. Sihir pakai ikan bukan buhul juga. Yang dimaksud buhulnya itu ya ikatan, karena buhul artinya ikatan, uqad. Seperti itu. Tanah juga bukan buhul. Media sihir, mawadus sihar. Ya, jadi banyak yang salah mengartikan buhul. Tanah itu buhulnya dari tanah. Tanah kok buhul? Tanah ya bukan uqad. Tanah ya tanah, mawadus sihar. Kalau uqad, buhul itu yang diikat. Seperti itu ya. Nah, gimana cara prakteknya? Ya, ketika kita membaca wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, sambil kita renungkan baik-baik. Kita mohon benar-benar kepada Allah, tabarukan kita sama menggunakan ayat ini. Mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Ya Allah, memohon keberkahan darimu, rahmat dari Engkau ya Allah. Supaya apa? Supaya
sihir yang menimpa baik kepada saudara atau mungkin pada diri sendiri, Engkau hilangkan ya Allah. Engkau hilangkan seluruh ikatan-ikatan sihir yang membelenggu saudara kami, keluarga kami, atau diri kami. Sambil diapain? Sambil dipegang. Ya. Kemarin sudah kita bahas kan cara merukyahnya, baca bismillah 3 kali. Misal yang sakit tangan nih, ini misal aja. Atau mungkin ini punya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Dalam riwayat lain, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Terserah pakai yang mana. Yang mudah ya a'udzu billah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Berapa kali? 7 kali. Baru habis itu baca surat Al-Falaq. Itu untuk yang sihir ya. Was-was contoh. Penyakit was-was dalam surat apa? Yang ada was-wasnya. Ya setelah surat Al-Falaq atau sebelum surat Al-Falaq. Apa? Surat An-Nas. Ketika ayat alladzi yuwaswisu fi sudurinas kita ulangi berkali-kali. Sambil di pijit-pijit. Ya. Untuk sesak nafas banyak. Kalau mau Alam Nasrah yang mudah. Surat Zalzalah, Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, sambil dipijit seperti ini. Atau surat Az-Zumar ayat 22, afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah. Ya. Atau apa? Surat Al-An'am bisa juga. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, yashrah sadrahu lil Islam. Contoh seperti itu. Untuk detox supaya keluar. Ya. Ini bukan sekali lagi saya tidak khususkan, terserah nanti pakai ayat-ayat yang mana. Saya hanya menyampaikan dari redaksi berbagai buku-buku saya. Jadi bisa dipraktekkan. Untuk mual tapi tertahan, bisa kita membaca surat Zalzalah yang mudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti yang dikiaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mengkiaskan pendarahan mimisan dengan Al-Hud ayat 44. Surat Hud, Surat Hud Al-Hud. Surat Hud ayat 44. Baik, kita langsung praktek. Ya. Sudah semua? Jangan tanya di luar tema Pak Dedi. Nanti insya Allah untuk batu cincin tidak saya beberkan di streaming. Tidak. Enak aja. Nanti insya Allah saya sudah bilang kemarin di kajian alam nyata, bukan alam gaib. Ini alam gaib ini. Nanti di alam nyata insya Allah. Kapan-kapan ya. Apa tadi? Saya lupa. Ya. Pegang tempat yang sakit. Silakan. Sudah semua? Pegang tempat yang sakit. Saya akan belokkan dulu kolom komentarnya supaya lebih serius. Pegang tempat yang sakit semua pemirsa. Sudah? Misalnya yang sakit di sini pegang jidatnya. Yang sakit di sini ya pegang. Di boyok pegang boyoknya. Pakai tangan kanan. Kalau mau merukyah keluarganya juga bisa. Sudah semua? Pegang. Sudah? Konsentrasi. Semua tolong geser kolom komentarnya. Supaya lebih konsen. Ya. Sudah semua? Saya nggak baca kolom komentar dari antum. Pegang. Baik di dada, baik di perut. Tapi yang sekarang umum, terserah di mana sakitnya. Hadirkan hati, konsentrasi. Jangan kosongkan pikiran, kita konsen, hadirkan hati. Posisikan hati kita itu seperti anak kecil yang benar-benar butuh kepada orang tuanya. Pengen dibeliin mainan, pengen dibeliin sepeda, sampai merengek-rengek. Posisikan hati kita seperti itu. Seperti orang yang benar-benar dalam keadaan yang terdesak. Hadirkan hati, baca bismillah. Bismillah. Kita undang Allah, ya Allah.
sembuhkan penyakit hamba, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk menyembuhkan hamba kecuali Engkau ya ilahi Rabbi. Baca bismillah, sebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, bismillah, bismillah. Baca doa, ikuti saya, kita baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terakhir, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Selesai, baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah? Fokus. Baca Fatihah lagi. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Ayatul Kursi bersama-sama. Semua baca ya, semua baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Al-Falaq 3 kali. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Masih tetap dipegang, jangan diapa-apakan dulu. Sebelum ada komando dari saya, jangan diapa-apakan dulu. Terus baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pegang tempat yang sakit masing-masing. Untuk yang ada di dada sama di perut, pegang. Kalau yang penyakitnya memang di sini. Kalau yang enggak, tetap pegang. Dimanapun sakitnya, ikuti apa yang saya perintahkan. Usap, misal di tangan. Ini permisalan aja. Usap. Bismillah, Allahu Akbar. Ini pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu ya. Pelajaran yang terlalu. Misal, siapkan kresek. Ya, terus saya nggak akan pedulikan komen-komennya. Ini kita lagi praktek. Doanya adhibil ba'sa rabban nas isfini wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dari
Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Reaksinya bisa sendawa, bisa pengen pipis, mohon maaf, keringetan, nangis, muntah. Teruskan. Yang ada di kepala juga demikian. Misal, yuk, jangan bertanya dulu, langsung praktekkan. Ini untuk semua sakitnya. Di kaki juga gitu, diusap. Ya. Oke. Sudah semua? Coba tolong, saya pengen tahu reaksi-reaksinya apa aja. Perlihatkan di komentar. Intinya, seluruh jin yang ikut menyaksikan video live ini, saya anjurkan, saya perintahkan dengan tegas atas nama Allah Subhanahu wa taala, di atas millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kalian semua. Jangan coba-coba untuk terus menetap di tubuh saudara ataupun saudari saya. Keluar semua. Keluar. Untuk jin yang ikut membaca, melihat, menyaksikan, dan mendengar video saya ini, saya perintahkan untuk keluar. Silahkan keluar. Semuanya. Yang menetap, Allah akan hancurkan kalian. Keluar dan masuk Islam. Keluar karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena siapapun. Silahkan keluar. Silahkan keluar. Khusus kalian yang diperintahkan oleh para dukun santet, oleh para tukang sihir untuk memelet wanita atau laki-laki, memisahkan antara suami dengan istrinya, silahkan keluar. Ya, nggak ada reaksi, nggak masalah. Ya, nanti saya akan paparkan reaksi apa saja yang akan terjadi. Ya, alhamdulillah. Allahumma shfikum. Allah yashfikum, insyaallah. Allahumma shfikum. Yang enak mau muntah. Oke. Khusus yang enak, yang mau muntah, susah muntahnya, pegang ulu hatinya. Nanti yang nangis atau yang lain-lain nanti akan saya kasih. Pegang ulu hati atau dada dan perutnya. Ada yang kentut, alhamdulillah. Iya, baik. Pegang dulu. Khususnya yang mau muntah. Ayo pegang semua. Terserah mau nanti baca Rotibul Hadat atau silahkan. Ya. Sekarang yang ada yang reaksinya mau muntah atau apa, pegang. Oke. Kita baca surat Zalzalah. Al-Zalzalah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulangi ayat ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulangi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Teruskan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus.
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Teruskan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Teruskan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sambil doa di dalam hatinya, ya Allah, keluarkan ya Allah semua penyakit-penyakit yang ada di dada dan hati, di dada dan juga perut saya. Media-media sihir, jin yang mengganggu, keluarkan ya Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah yang mengeluarkan seluruh isi bumi yang memberatkan bumi selama ini, inti bumi yang tidak bisa dikeluarkan oleh siapapun di hari kiamat, Allah kuasa untuk mengeluarkannya. Maka ya Allah, pada hari ini, detik ini, hamba mohon kepada Engkau ya ilahi Rabbi, keluarkan isi perut, keluarkan seluruh penyakit-penyakit yang susah untuk keluar ini ya Allah. Jikalau Engkau maha kuasa untuk mengeluarkan isi bumi yang besarnya seperti itu, susahnya seperti itu, dan dalamnya seperti itu, hamba yakin, seyakin-yakinnya Engkau lebih kuasa untuk mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di perut hamba ini ya Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sambil digiring ke mulut. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus kalau ada air putih, pegang air putih, celupkan jarinya satu ruas saja, minum. Terus minum. Baik. Nanti bisa diteruskan masing-masing. Baik, dengarkan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر به ما في بطونهم والجلود هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا استغفر الله والمعاف والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. Iya. Yang pusing ditepok malanya. Sudah tahu belum caranya? Belakang telinga. Minta dibantu sama keluarganya. Kalau ada yang pusing-pusing belakang telinga, pegang. Minta dibantu sama keluarganya, diurut sampai ke tulang ekor, sampai pinggang. Nanti kalau sudah di pinggang, pegang, putar kanan. Yang sakit di bahu, gesekkan. Sambil baca adhibil ba'sa rabban nas, isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqaman. Yang nggak ada efek, yang nggak apa-apa. Ya. Yang baru gabung nanti bisa disimak dari awal. Baik. Jam berapa ini? 6:30 ya. Ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini karena saya mau ada keperluan, jadi mohon maaf. Hanya segini yang bisa saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk umat Islam, khususnya antum, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudari saya yang sedang menyaksikan kajian ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali kekurangan. Mungkin tadi ada
bakul roti yang kedengeran, mohon maaf karena saya belum punya studio khusus. Ya, semoga persembahan yang sederhana ini bisa membantu Anda sekalian dalam menggapai kesembuhan yang telah Allah sediakan, Allah janjikan melalui Al-Quranul Karim. Mudah ruqyah itu, mudah, murah, tapi bukan murahan. Mudah, murah, tapi bukan murahan. Ya, murah secara ekonomi, tapi mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini termasuk dari pengamalan Al-Quranul Karim. Lokasinya di Banyumas. Ya. Mau tanya jawab, insya Allah lain waktu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena ini waktu sudah siang, saya mesti siap-siap. Ya, alafu minkum, la taufiq wal hidayah, wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.